Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan nonton sampai selesai ya Blues. Mikail Emenalo ungkap diskriminasi yang dialaminya. Mantan Direktur Teknik Chelsea, Mikail Emenalo buka suara soal kesulitan yang dia hadapi saat menakodai salah satu klub sepak bola terbesar di dunia, Chelsea. Setelah bergabung dengan The Blues sebagai kepala pencari bakat, Emenalo mulai membenahi sistem Akademi The Blues. Sebuah wawancara eksklusif dengan The Guardian mengungkap bahwa isu soal rasisme dan diskriminasi membuatnya cukup kesulitan memegang jabatan tinggi itu. Pada awal perekrutan Emenalo, orang-orang terlihat skeptisis. Beberapa wartawan bahkan berpikir dirinya tidak bisa berbahasa Inggris. Yang ada di pikiran mereka saat itu adalah kecurangan apa yang telah Emenalo lakukan hingga bisa duduk di sana dan bukan soal kapasitas pengetahuan sepak bolanya. Padahal Emenalo adalah sosok penting di balik kemenangan 14 kali untuk Nigeria. Di Piala Dunia 1994, Diego Maradona dan Gabriel Batistuta dibuat kerepotan oleh pertahanan kuat seorang Emenalo. Setelah pensiun sebagai pemain, Emenalo kemudian bekerja dengan beberapa manajer terkenal di dunia. Total, ia mengasah pengetahuan manajerialnya dengan 10 orang berbeda. Kekalahan dari Manchester United di final Liga Champions 2008 membuat dia berpikir untuk meninggalkan klub. Terlebih setelah pelatih berkebangsaan Israel Avram Grant hengkang. Hanya kata-kata Grant bahwa Abramovich sangat menghormati Emenalo membuatnya bertahan di London Barat. Abramovich ternyata telah mempercayai pria Nigeria ini untuk proyek masa depan Chelsea dalam menaklukkan panggung Eropa. Dan terbukti ketika Chelsea akhirnya mencapai impian mereka pada 2012, mengalahkan Bayern di final Liga Champions di kandang sendiri. Dia meninggalkan Chelsea pada November 2017 dan memutuskan untuk beristirahat. Emenalo meninggalkan Stamford Bridge dengan bangga karena pondasi kuat di sistem akademi. Sesuatu yang sekarang telah berkembang pesat dengan munculnya bintang-bintang seperti Mason Mount, Tammy Abraham, dan Ruben Loftus-Cheek. Apa yang dilakukan Olivier Giroud sebelum mencetak gol untuk Chelsea dalam kemenangan semifinal Piala FA atas Manchester United? Rekor baik Olivier Giroud di Piala FA berlanjut pada Minggu malam. Striker Chelsea memiliki rekor luar biasa di kompetisi ini, di mana telah mengangkat trofi 3 kali bersama Arsenal dan sekali bersama The Blues. Pemain internasional Prancis memecah kebuntuan pada injury time babak pertama di semifinal melawan Manchester United. Pemain berusia 33 tahun itu mendapat sentuhan cekatan hasil umpan silang Cesar Azpilicueta untuk mencetak gol. Namun beberapa detik sebelumnya Giroud terlihat frustasi. Ketika bola digiring Reece James, sang striker tampak berteriak untuk mendapatkan umpan silang setelah berhasil melewati lawan. Namun, Wonderkid The Blues memilih untuk tidak mengumpan sehingga Giroud mengangkat tangannya di udara dengan ekspresi frustasi. Gol Giroud memecah kebuntuan karena setelah itu gol dari Mason Mount dan gol bunuh diri Harry Maguire terjadi dan memastikan kemenangan 3-1 untuk The Blues. Chelsea sekarang akan menghadapi Arsenal di final bulan depan. Giroud menikmati kesempatan untuk melawan tim lamanya. Dia ingin sekali memenangkan laga final. Jika menang, itu akan menjadi trofi Piala FA kelima untuknya. 5 hal menarik saat hadapi Manchester United. Manchester United ditumbangkan oleh Chelsea dengan skor 1-3 di semifinal FA Cup alias Piala FA di Stadion Wembley Senin dini hari kemarin. The Blues mendominasi sepanjang pertandingan dan para pemain MU tampak kewalahan meladeni serangan-serangan mereka. Chelsea merebut tiket final melawan rival sekota Arsenal yang akan berlangsung pada awal Agustus. Dikutip dari Daily Star Sport, berikut ini poin-poin penting dari pertandingan tersebut. Pertama, line up Solskjaer. Solskjaer tidak memainkan trio bintang Mason Greenwood, Anthony Martial, dan Paul Pogba dalam starting line up. Hal tersebut menjadi bumerang memaksanya membuat 5 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Solskjaer berdalih mereka telah lelah, ini tentang menyegarkan tim.
dan memberi kesempatan untuk membuat perbedaan ketika pemain baru masuk. Kedua, pil pahit bagi Harry Maguire. Harry Maguire harus menerima kenyataan pahit kala di Wembley dan menjadi kapten MU. Pemain tengah ini telah memainkan 50 laga untuk klub sejak tiba di Leicester, tetapi angka itu menjadi pengalaman yang menyakitkan. Di Liga Premier awal musim ini ia mencetak gol sundulan melawan The Blues dengan kemenangan 2-0 di Stamford Bridge. Tetapi para pemain Frank Lampard membalasnya di Wembley di akhir musim. Maguire mengalami cedera di kepalanya di babak pertama dan harus dibalut perban, dan di babak kedua ia membuat gol ke gawangnya sendiri. Ketiga, rasa sakit di bagian private. Bruno Fernandes menerima pukulan telak di bagian vitalnya beberapa saat sebelum turun minum. Kaki Cesar Azpilicueta mengarah ke arah yang salah ketika berusaha memblokir pemain Portugal itu. Keempat, cedera kepala. Banyak cedera kepala dalam kemenangan Chelsea atas United. Kurt Zouma dan Eric Bailly mengalami benturan di akhir babak pertama. Pemain Pantai Gading ini juga beradu kepala dengan Maguire sesaat setelahnya. Maguire menderita luka di atas mata hingga kepalanya dibalut dengan perban besar, sementara Bailly yang berdarah terpaksa ditandu dan digantikan oleh Anthony Martial. Di babak kedua, Zouma beradu dengan Mason Greenwood di sisi wajah di sekitar tulang pipi. Kelima, di manakah Romero? David De Gea tampil di bawah tekanan. Kiper Spanyol kebobolan 3 gol di pertandingan tersebut. Gol kedua bahkan cukup memalukan. Tendangan Mason Mount seharusnya dapat ditepis. Solskjaer mungkin menyesali kenapa tidak memainkan Sergio Romero. Frank Lampard memuji para pemainnya. Bos Chelsea Frank Lampard mengumpulkan pasukannya di ruang ganti Wembley setelah timnya mengalahkan Manchester United 3-1 dan mencapai final Piala FA. Tim London Barat memimpin pertandingan dari awal sampai akhir dan benar-benar layak untuk bertemu Arsenal di final. Serangkaian kesalahan dari kiper United David De Gea termasuk gagal menepis tembakan Mount ke gawang akhirnya membuat setan merah tersingkir. Sebelumnya, di Liga Premier, Chelsea mendapat kabar baik setelah Leicester kalah dari Tottenham. Tiket kompetisi Eropa musim depan sudah hampir dipastikan, sehingga The Blues dapat fokus di partai final Piala FA. Namun, Lampard tetap memperingatkan timnya bahwa mereka harus memperlakukan setiap pertarungan dengan intensitas yang sama. Selain itu, Lampard memuji pemainnya, dia berkata dia sangat bangga dengan penampilan kemarin. The Blues menyisakan 3 laga musim ini, 2 pertandingan di Liga dan 1 pertandingan final melawan The Gunners. Lampard ingin memenangkan banyak hal. 3 pertandingan mungkin tidak akan mewakili progres yang sudah dibuat, namun dia yakin saat ini tim sedang berada di jalur yang benar. Gaji bintang Chelsea ini menghambat transfernya ke klub lain. Dilansir dari The Sun, Inter Milan tertarik mendatangkan superstar Chelsea N'Golo Kante musim panas ini. Setelah menjalani musim yang sulit dengan The Blues, dikatakan bahwa pemenang Liga Premier 2 kali ini akan dijual di jendela transfer nanti. Namun harapan Antonio Conte untuk bersatu kembali dengan gelandang bertahan itu sulit terrealisasi, karena Inter kesulitan untuk membayar gaji pemain Prancis itu, yaitu 290.000 pound sterling per pekan. Kante sendiri saat ini masih terikat kontrak dengan The Blues hingga musim panas 2023. Antonio Conte telah mempelopori beberapa perekrutan serius di Inter selama setahun terakhir. Ia mendatangkan Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Achraf Hakimi, Alexis Sanchez, Ashley Young, dan Victor Moses. Kesemuanya itu merupakan mantan pemain Liga Premier Inggris. Kante hanya bermain di 27 penampilan untuk Chelsea musim ini karena masalah cedera terus-menerus. Meski masih menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik, The Blues harus berhati-hati mempertimbangkan keputusan terkait masa depan Kante. Penambahan Kante tidak diragukan lagi akan memperkuat Inter untuk menantang Juventus memperebutkan gelar Serie A musim depan, serta harapan untuk sukses di Liga Champions. Why do I, baby, why do I love the way you always leave
Kai Havertz selangkah lagi ke Chelsea. Dari laporan David Ornstein di The Athletic, Chelsea jadi satu-satunya klub yang berpeluang besar mendapatkan tanda tangan Kai Havertz. Dengan situasi keuangan klub di kala pandemik, Chelsea menjadi satu-satunya tim yang punya kekuatan finansial cukup baik. Dana sebesar 80 juta euro kabarnya jadi bandrol yang disiapkan Chelsea untuk memboyong Havertz ke London. Skema yang disiapkan adalah membayar 65 juta euro ditambah 15 juta euro dalam bentuk bonus, atau 70 juta euro ditambah 10 juta euro bonus. Sebelumnya, sededat klub sempat bersaing untuk dapatkan tanda tangan Kai Havertz. Usai kalah dari Bayern Munich di babak final DFB Pokal, pemain berusia 21 tahun ini sudah meminta kepada manajemen Bayer Leverkusen untuk hengkang. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!